Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa, warga Muhammadiyah Solo, pemirsa Muhammadiyah Solo TV dan juga muhammadiyahsolo.com dan pemirsa dari majalah Langkah Baru. Hari ini luar biasa kita bertemu dengan narasumber yang kemarin ketika kita baca tajuk di muhammadiyahsolo.com itu membahas kaitan dengan dakwah untuk grassroots Muhammadiyah, terutama kader-kader muda di Muhammadiyah. Nah, di sini sudah hadir di hadapan kita Ustadz Hendro Susilo, sarjana magister pendidikan ya, Ustadz. Oh, belum. Doanya saja. Amin, amin ya, mudah lancar ya. Terima kasih. Kabarnya Ustadz Hendro. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Ari ya, atas undangannya bincang-bincang tajuk ya. Pekan kemarin kita tajuk yang diangkat tuh temanya tentang kader muda, AUM dan grassroots. Nah, apa kaitan dari tiga ini mungkin akan kita ulas ya. Ya, baik Ustadz Hendro. Menarik. Dan pemirsa Muhammadiyah Solo, pada tajuk tersebut kalau kita baca ya, dan insya Allah sudah baca semuanya, bahwa di situ menyampaikan isu-isu yang menarik untuk kita bahas. Apalagi di sana ada hasil penjelasan dari survei Pak Burhan Mutahdi bahwa ada perbedaan kepentingan untuk generasi muda dan generasi tua. Dan ini nanti juga ada kaitan dengan bagaimana dakwah dan menggerakkan. Betul sekali Pak. Grassroots pemuda Muhammadiyah ini ya. Dan mungkin bisa dijelaskan sedikit sekilas Ustadz Hendro kaitan dengan hal itu. Monggo. Ya. Baik, terima kasih Pak Ari atas kesempatannya. Saya sapa dulu sobat berkemajuan ya, sobat perkemajuan muhammadiyahsolo.com ya. Tajuk kemarin di hari Jumat yang saya tulis itu melihat bagaimana kader muda, AUM dan grassroots. Ini ketiga elemen ini coba saya kolaborasikan, jejaringkan ya. Karena melihat gini, ada fenomena sekarang generasi Z ya, Gen Z dan Gen Alpha itu ketika ada kajian ya, survei yang mendalam tentang karakteristik yang tadi dari Burhanuddin Muhtadi itu menunjukkan indikasi-indikasi yang memang ini ya, pertama dari sisi pengetahuan cara memperoleh ilmu agama ya. Kemudian ya, dengan perkembangan teknologi ini, anak-anak muda ini cenderung mengambil berbagai sumber informasi dari berbagai yang terhubung internet tentunya itu ya. Dan belum tentu kebenarannya itu ya. Ya, betul. Nah, kemudian dari ketertarikan terhadap kegiatan majelis taklim. Nah, pengajian ini ya. Nah, apalagi ini juga menunjukkan anak-anak muda itu, Gen Z itu kurang tertarik ya. Kemudian keterkaitan dengan bagaimana afiliasi atau bergabung dengan organisasi yang pergerakan itu juga semakin lama semakin mereka tidak tertarik. Iya, menjadi aktivis ya. Iya. Kemudian pergerakan kalau di kampus ya, tentang ada pergerakan misalnya ada semacam IMM, kemudian IPM seperti itu kurang tertarik juga. Nah, ini hasil ini perlu dikaji nih. Ya, kira-kira apa sih Ustadz Hendro yang menjadi dasar permasalahan menurut Ustadz Hendro kaitan dengan hal itu? Nah, kalau ya memang melihat fenomena itu ya, kajian perkembangan teknologi ini yang menjadi dasar ada perbedaan antara generasi tua dan generasi muda. Kemudian menariknya di kajian Burhanuddin Muhtadi itu memang ya, mereka ini kan pengajian internal di Muhammadiyah ya, ada kajian sudah mengatakan serius ini. Sekarang kebanyakannya pengajian Muhammadiyah itu diikuti baby boomers, sehingga memang perlu ada perhatian media dakwah ataupun mimbar dakwah Muhammadiyah harus diperluas ya, bukan hanya di mimbar yang di depan kajian umum seperti itu, tapi lebih ke masyarakat yang digital, kreativitas yang menyentuh anak-anak muda ini juga penting. Nah, dari itu kan saya berpikir ini kan apa kaitannya nanti kan dengan kader muda. Pentingnya kader muda itu bagi Muhammadiyah seperti ini Pak Ari. Saya menyebutkan di tulisan tersebut bahwa Muhammadiyah ini memerlukan estafet untuk menjamin keberlangsungan dakwah. Jadi memerlukan kader-kader berupa penerus, secara kuantitatif maupun secara kualitatif untuk memastikan gerak langkah Muhammadiyah ke depan itu tetap bergerak. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua,
yang namanya gerakan real, gerakan dakwah itu sebenarnya pusatnya itu ada di ranting, cabang, dan masjid. Kalau yang pimpinan pusat Muhammadiyah, PWM, PDM itu ya ini ya untuk kegiatan administratif seperti itu. Ya. Terus real itu di ini akar rumput itu real itu. Jadi yang menunjukkan kalau memang Muhammadiyah hidup di real dengan masyarakat, ini berarti memang gerakan Islamnya itu bisa hidup juga terlihat gitu. Nah, itu yang jadi permasalahan. Nah, jadi satu sisi di Tajuk itu saya melihat fenomena ada kader muda yang menurun untuk ketertarikan di organisasi. Satu sisi ada kebutuhan di akar rumput itu kebutuhan kader-kader muda yang perlu harus digerakkan itu. Nah, jadi aktivis-aktivis muda Muhammadiyah. Ya, yang ini membantu ada satu permasalahan juga yang paling penting, yang paling urgen ya, apalagi kaitan dengan tadi kurang tertarikan anak-anak muda ini ya untuk masuk di majelis taklim, ikut pengajian di masjid-masjid maupun masjid Muhammadiyah ini kan menjadi permasalahan ini ya. Ini kira-kira menurut Ustaz Endro, kira-kira dakwah yang tepat yang untuk bisa menyasar generasi muda itu seperti apa? Apakah majelis taklimnya itu bukan hanya secara offline, tapi mungkin kita buat online, masuk di media sosial atau YouTube dan sebagainya, mungkin seperti apa Ustaz? Pertama memang penggunaan teknologi itu ya. Pertama. Terus yang kedua yang terpenting itu memang melibatkan anak-anak muda ini, mengonsep, mendesain. Jadi pengajiannya nanti sesuai dengan karakteristik keinginan Gen Z itu ya, lebih cair, tidak kaku. Jadi kuncinya di situ, melibatkan, mengonsep sebuah kegiatan yang memang mereka butuhkan. Karena memang tadi di awal itu kan Gen Z itu memang butuh untuk afiliasi, butuh untuk ini juga melakukan ini aktualisasi diri yang untuk mencapai kebutuhannya. Misalkan dia butuh untuk pengembangan kewirausahaan. Nah, nanti kegiatannya bisa training kewirausahaan. Jadi temanya menyesuaikan dengan kebutuhan daripada Gen Z ini, yang generasi muda ini ya. Seperti itu. Dan juga mungkin dibuat lebih interaktif, lebih dialog, lebih cair ya, lebih aplikatif. Sehingga benar-benar pengajian itu tidak hanya mendengarkan ceramah, tapi juga ada suatu hal yang dialektika yang dibangun di situ, sehingga nanti ada produk, ada karya yang dihasilkan dari majelis taklim Muhammadiyah. Ini menarik juga. Ikut melibatkan anak-anak muda di sekitar ranting, mungkin cabang, untuk ikut mendesain sebuah kegiatan. Apa sih yang sebenarnya yang mereka butuhkan? Dengan penggunaan teknologi biar bisa menjamah keseluruhan ya, itu juga perlu menjadi bahan pemikiran ya. Seperti itu. Baik. Kemudian kaitan dengan ini Ustaz, media-media sosial yang menarik untuk Gen Z ini, kira-kira menurut Ustaz Endro itu dakwah digital yang tepat untuk bisa masuk pada Gen Z, untuk masuk pada kaderisasi generasi muda itu kira-kira lewat apa Ustaz? Selain lewat YouTube, mungkin ada Instagram, TikTok itu ya mungkin ya? Iya, itu kan berdasarkan dari hasil survei itu, media-media sosial yang banyak diminati anak muda kan terlihat ya dari sisi peringkat ya. Sekarang TikTok itu menjadi primadona karena memang karakter mereka itu ya dengan video-video singkat itu seneng dibandingkan dengan video durasi yang panjang 30 menitan atau 1 jam. Itu jarang anak-anak muda yang bisa mengikuti dengan sampai selesai itu ya. Nah, ini juga sebuah fenomena. Cuman ada sisi positif dan negatifnya. Makanya ini pelaku dakwah kalau bisa masuk ke TikTok itu bagaimana bisa mengemas ya video-video yang 1 menit 2 menit tapi substansinya bisa masuk. Ya memang mungkin modelnya seperti itu ya Pak Ari, harus perlahan-lahan tuh ya. Cuman kadang-kadang kalau video singkat itu ada suatu hal yang narasi-narasi yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si narasumber, sehingga itulah salah satu salah satu kelemahannya. Jadi menghadapi Gen Z ini memang unik ya, generasi ini ya. Generasi yang mereka lahir dengan perkembangan teknologi ya. Lahir di buayan teknologi, sehingga memang melibatkan dakwah dengan teknologi ini menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipikirkan. Terus kemudian bagaimana kader muda juga penguasaan ya dari organisasi Muhammadiyah, juga bagaimana mendorong kader-kadernya itu ya, dai-dai mudanya, kader-kader mudanya untuk menguasai teknologi ya. Itu menjadi kunci terpenting juga, sehingga bisa
masuk, dan alhamdulillah di Muhammadiyah kan ada pusat data, ada pusat untuk pengembangan dakwah digital dan seperti itu. Ya ini perlu didorong ke arah sana menurut saya Pak Ari. Ya. Baik, berikutnya tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hendro juga menarik, di mana generasi muda itu juga penting untuk digerakkan di ranting ya, Betul. Ya di masjid dan sebagainya, sehingga generasi muda ya, generasi Z itu bisa menjadi penggerak aktivis di sana. Nah, kira-kira pola-pola kaderisasi yang tepat itu seperti apa, Ustadz? Gini Pak Ari, kalau saya melihat tentang pilar perkaderan itu memang ada 3 yang efektif ya. Satu, melalui ortom, organisasi otonom ya. Ini kan ortom itu ya ada pemuda, IPM, anak-anak muda ada semua Tapak ini. Suci ya, ada Hizbul Waton dan anak-anak muda semua ini ya. Terus yang kedua AUM, dan yang ketiga keluarga. Nah, ini yang saya tulis di itu, bagaimana ortom dan AUM ini bisa mengambil apa ya, peran juga untuk bagaimana mendorong kader-kader muda yang dimiliki. Karena AUM itu kan miliki ortom, mereka kader-kader muda. Nah, itu perlu digerakkan ya. Mereka potensial, karena yang mau ikut ortom, yang mau masuk IPM, IMM itu kader-kader potensial. Nah, ini kader-kader muda ini perlu mendapatkan ini ya, sebuah pendidikan yang disentuhkan dengan ranting. Artinya mereka bisa membantu pergerakan dakwah di ranting juga. Ya. Dengan sekolah mendesain program-program. Misalkan begini Pak, kan program P5 di sekolah kan ada, misalkan SMA, SMP itu ya. P5 itu penguatan karakter. Iya. Kan saat ada bidang profil pelajar Pancasila ya. Profil Pancasila. Karakter ini. Ada bidang teknologi ya. Nah, bagaimana dengan tema teknologi ini, sekolah ini mendesain coba terjun ke ranting, kira-kira wawancara, cari dakwah, wawancara ya, cari data-data di ranting itu, apa sih problematika dakwah di sana? Apakah ketika misalkan ada pengajian di sebuah masjid ranting itu pengikutnya jamaahnya sedikit, kalau perlu diperluas, perlu ada anak-anak muda yang perlu masuk, berarti kalau memang ada sentuhan teknologi, bantulah membuat channel YouTube di sana. Channel YouTube, anak-anak muda itu mempromosikan bagaimana dakwah di ranting itu biar bisa diterima oleh anak-anak muda juga. Atau juga dengan tema kewirausahaan, misalkan kan ada tema-tema itu. Bagaimana bisa terjun ke ranting dan mengumpulkan anak muda di sana untuk melatih ya, untuk melatih bagaimana tentang pemasaran digital atau lain sebagainya yang menjawab kebutuhan mereka, sehingga sekolah AUM ini juga dapat keuntungan ya, menerjunkan ya, menjadi laboratorium ya, bagi ranting itu bisa menjadi laboratorium bagi kader-kader AUM yang ada di AUM ini. Dan satu sisi ranting juga itu bisa terbantu. Dengan hadirnya kader-kader muda. Jadi pola hubungan antara kader muda, AUM dan grassroots ini bisa bersinergi sehingga membantu dakwah di akar rumput grassroots Muhammadiyah seperti ranting, cabang ataupun masjid sehingga bisa lebih hidup dan bergairah. Intinya tajuknya tuh seperti berarti itu. Berarti intinya kalau kami pahami ini ada pendekatan kolaboratif, betul. integratif di dalam pola kaderisasi di Muhammadiyah, terutama masuk pada pengembangan generasi Z, generasi muda akan bisa menjadi aktivis Muhammadiyah. Itu adalah bagaimana kalau di AUM, di Ortom, kerjasama dengan cabang, dengan ranting dan masjid itu, bagaimana agar bisa kolaborasi dalam memberikan aktivitas ke anak-anak muda itu untuk menggerakkan ya di masjid, ya di ranting dan sebagainya. Misalnya anak muda di masjid itu membantu dalam hal pengajian, tapi temanya yang sesuai dengan anak muda, kemudian membangun channel YouTube, membangun media sosial di situ, dan mereka diberi kesempatan untuk dakwah dan diberikan energi untuk mereka bisa bergerak, nah, sehingga nanti ada kesempatan, ada kemauan, dan ada sesuatu hal kesungguhan yang mereka dapatkan, sehingga itu menjadi salah satu pola ya kaderisasi di era kekinian yang masuk pada generasi Z. Betul sekali Pak Ari, pola itu yang coba diangkat di tajuk kemarin ya, kerjasama untuk memfasilitasi kader-kader muda, dan sekolah AUM ya, sekolah Muhammadiyah punya kader muda. Ranting butuh sentuhan kreatif. AUM ini punya potensi untuk kegiatan-kegiatan kreatif, perlu disalurkan sehingga bisa terjadi kolaborasi, dan intinya apa? Intinya tujuannya dakwah Muhammadiyah di tingkat grassroots, akar rumput bisa hidup. Nah, seperti itu.
Luar biasa pemirsa Muhammadiyah Solo, salah satu solusi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Hendro kaitan dengan tadi bagaimana dakwah yang tepat, yang kreatif untuk bisa menyasar pada generasi Z agar mereka itu mau ikut majelis taklim pengajian. Dan juga tadi bagaimana solusi pola kaderisasi yang tepat, adanya kolaborasi integratif antara ortum, antara aum ya, kemudian masjid, ranting dan juga pada kader-kader generasi Z. Betul, Pak sehingga Ari. mau bergerak di Muhammadiyah menjadi aktivis penerus untuk bagaimana bisa mencerahkan dan bisa memajukan ya Muhammadiyah ke depan. Siap. Mungkin itu. Ya, betul. Ya, terima kasih Ustaz Hendro atas Sama-sama, Pak Ari, waktunya. Ustaz ya. Hendro Susilo, sarjana pendidikan. Beliau adalah sekretaris Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah. Luar biasa. Barakallahu Ustaz ya, terima kasih. Dan kita akhiri pemirsa Muhammadiyah Solo tajuk pada hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.